Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang tercinta, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersama Bu Salis, pada hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang, ayo bersiap untuk belajar. Jangan lupa, siapkan buku dan alat tulis lainnya. Catatlah hal yang kamu anggap penting. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, dan apabila ada kesulitan, tanyakan kepada guru melalui HP atau WhatsApp dengan sopan, kepada orang tua, atau kepada kakak kalian yang ada di rumah. Selamat belajar! Nah, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama mempelajari makna tiap ayat Quran Surat Al-Kafirun. Yang kedua, menyimpulkan makna Quran Surat Al-Kafirun. Kita mulai dari ayat yang pertama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Makna ayat yang pertama, Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir. Beliau menjelaskan bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapakah orang kafir itu? Orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanyalah Allah. Jadi, orang kafir itu tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Makna ayat kedua, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa beliau tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa yang dilakukan oleh orang kafir? Mereka menyembah berhala dan menjadikannya sebagai Tuhan mereka. Padahal berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah itu hal yang bodoh? Tentu saja, iya. Ayat yang ketiga,
wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Makna ayat yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir dengan orang Islam itu tidaklah sama. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya, orang-orang kafir tidak menyembah Allah, tetapi menyembah berhala. Sedangkan orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maknanya, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhannya orang-orang kafir. Siapa Tuhannya orang kafir tadi? Masih ingat ya? Ya betul. Jawabannya adalah berhala. Jadi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Selanjutnya ayat yang kelima. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Makna ayat yang kelima, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa orang-orang kafir juga tidak akan menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah mengingkari adanya Allah dan lebih memilih berhala menjadi Tuhan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat yang ke-6 dari surat Al-Kafirun. Jadi ayat yang terakhir ya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Makna ayat yang ke-6, Nabi Muhammad SAW menyatakan sikapnya terhadap orang-orang kafir. Bahwa jika orang kafir tidak mau menyembah Allah, maka mereka juga tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti mereka. Orang Islam tidak boleh diganggu karena menyembah Allah. Jadi, antara orang Islam dengan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Kita menyimpulkan makna dari surat Al-Kafirun. Kesimpulannya, sikap yang harus kita miliki berdasarkan surat Al-Kafirun adalah sikap tasamuh atau toleransi. Apakah sikap toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghargai. Kita harus saling menghargai terhadap keyakinan masing-masing. Nah, anak-anak, itulah tadi materi pembelajaran bab 1 pertemuan kedua tentang makna tiap ayat Quran surat Al-Kafirun dan menyimpulkan makna Quran surat Al-Kafirun. Bagaimana? Sudah paham ya semua?
Nah, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesulitan, tanyakan kepada orang tua kalian, kepada guru melalui HP atau WhatsApp dengan sopan, atau kepada kakak kalian. Sekian pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.